Pithecanthropus. Yang pertama adalah Pithecanthropus. Yang pertama adalah jenis Pithecanthropus dan yang kedua adalah jenis Meganthropus. Hai. Jadi setelah tadi video makan-makan, sekarang back again to reality. Sekarang back again to reality ya, kehidupan sebenarnya. Hari ini aku recordnya hari Minggu at 9:30. Jam setengah 10 malam. Hari ini hari Minggu, which is besok hari Senin. Sekolah, tugas menumpuk gitu ya. Besok aku ada tugas untuk presentasi agama Hindu. Materinya adalah perkembangan agama Hindu. Bukan di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Gitu ya. Tapi materi presentasinya adalah membahas tentang perkembangan zaman prasejarah ya. Jadi sebelum bahas mengenai perkembangan agama Hindunya itu, kita mesti pahamin dulu terkait dengan beberapa ciri-ciri zaman prasejarah gitu ya. Ada 5 zaman, mulai dari zaman Paleolitikum, Neolitikum, bla bla bla, sampai yang terakhir itu ada zaman Megalitikum. Nah, sebenarnya itu tugasnya tugas kelompok gitu ya. Kelompokku itu dapat untuk jelasin materi Megalitikum atau zaman batu besar. Nah, tapi sistem presentasi dari ibunya ini tuh agak sedikit beda nih. Kalau misalnya guru-guruku yang lain, itu kalau nggak tugas kelompok, presentasinya ya pasti semuanya ikut presentasi gitu kan. Tapi khusus untuk guruku yang ini itu, dia ngasih taunya kalau yang presentasi itu cuman 1 orang aja gitu ya. Nah, kebetulan di kelompokku, akulah yang mendapatkan tugas untuk presentasi. Yang lain ngapain? Yang lain juga ada tugasnya. Nah, beberapa dari mereka itu tuh yang yang ngirim materi gitu ya, yang mengumpulkan materi-materi. Sementara beberapa ada yang ngebuat kayak alat peraga ya namanya, bukan sih, kayak ya media untuk kita presentasi gitu. Jadi kebetulan untuk materi ini tuh kita presentasinya nggak pakai PPT tapi pakai mading, kayak semacam mading atau poster gitulah. Nah, ada beberapa temenku yang tugasnya untuk bikin posternya itu. Sementara aku tugasnya untuk presentasi nih. Besok dapat presentasi gitu kan hari Senin. Sebenarnya tadi itu aku udah ngehafal, cuman the reason why I want to record this progress di video ini adalah untuk menguji pemahaman dan seberapa hafal aku. Jujur aku benci menghafal. That's why aku nggak milih jurusan IPS gitu ya. Karena kita tahu mungkin ya IPS tuh sebagian besar menghafal gitu ya. Aku nggak terlalu suka menghafal, that's why aku milihnya MIPA. Tapi kebetulan ini ya materi tentang sejarah gitu, agama Hindu tuh semua jurusan tuh dapet ya. Jadi ya mau nggak mau harus gitu. Oke, aku mulai aja ya. Let's get to the material. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwayan Siska Purnama Dewi, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi terkait dengan zaman Megalitikum, di mana materi yang akan saya bawakan hari ini dibagi menjadi 5 subbab pembahasan. Yang pertama terkait dengan ciri-ciri pada zaman Megalitikum, yang kedua yakni terkait peralatan yang digunakan pada zaman Megalitikum, yang ketiga yakni sistem kepercayaan yang digunakan pada zaman Megalitikum, yang keempat jenis-jenis manusia purba yang ada pada zaman Megalitikum, dan subbab yang terakhir yakni kebudayaan yang dihasilkan pada zaman Megalitikum. Nah, pada subbab yang pertama terkait dengan ciri-ciri pada zaman Megalitikum, itu ciri-ciri yang pertama yakni yang kayak gitu ngomongnya,
Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Siska Purnama Dewi, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait dengan materi terkait dengan zaman prasejarah gitu ya. Enggak lah. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niwaya Siska Purnama Dewi, nomor absen 31. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi terkait dengan perkembangan pada zaman megalitikum. Pembahasan saya pada kesempatan kali ini itu dibagi menjadi beberapa subbab. Subbab yang pertama itu akan membahas terkait dengan ciri-ciri pada zaman megalitikum. Subbab yang kedua itu terkait dengan peralatan-peralatan yang digunakan pada zaman megalitikum. Subbab yang ketiga itu membahas terkait dengan sistem kepercayaan yang dianut oleh orang-orang pada zaman megalitikum. Subbab yang keempat yakni terkait dengan jenis-jenis manusia purba yang ada pada zaman megalitikum, dan pada subbab yang terakhir atau subbab yang kelima itu membahas tentang kebudayaan yang dihasilkan pada zaman megalitikum. Masuk pada subbab pertama terkait dengan ciri-ciri zaman megalitikum adalah yang pertama yaitu masyarakatnya telah menggunakan serta menyisakan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Yang kedua yakni masyarakat pada zaman megalitikum telah mengenal tradisi bercocok tanam, beternak, hingga tradisi bergotong royong. Ciri-ciri yang ketiga yaitu masyarakatnya atau orang-orang pada zaman megalitikum itu menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Dan ciri-ciri yang keempat yakni zaman megalitikum itu telah berkembang mulai dari zaman neolitikum hingga zaman perunggu. Masuk pada subbab yang kedua terkait dengan peralatan-peralatan yang digunakan pada zaman megalitikum. Yang pertama yaitu ada kapak persegi. Jadi alat ini itu ada yang berbentuk persegi panjang dan juga ada yang berbentuk trapesium. Para peneliti memperkirakan kalau kapak persegi ini dulunya itu digunakan untuk membantu dalam proses menanam tanaman atau bercocok tanam, dan juga digunakan sebagai alat pemukul dalam pembuatan perahu. Nah, lanjut pada subbab berikutnya terkait dengan sistem kepercayaan pada zaman megalitikum. Seperti yang sudah disinggung pada subbab A, salah satu ciri-ciri dari zaman megalitikum adalah masyarakatnya menganut kepercayaan animisme dan juga dinamisme. Animisme merupakan kepercayaan yang mempercayai adanya keberadaan roh-roh halus ataupun roh-roh leluhur. Sementara dinamisme merupakan kepercayaan terhadap benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan magis. Seiring perkembangannya, sistem kepercayaan pada zaman megalitikum dikenal dengan istilah tradisi megalik. Tradisi megalik ini merupakan kebudayaan yang memiliki ikatan yang erat terkait dengan konsep kepercayaan terhadap roh-roh orang yang telah meninggal, kehidupan setelah kematian, serta hubungan timbal balik antara orang yang telah meninggal dengan orang yang masih hidup. Orang-orang pada zaman ini percaya bahwa roh-roh leluhur yang telah pergi akan tinggal di tempat-tempat yang tinggi seperti gunung ataupun bukit. Hal ini berkaitan dengan alat dan kebudayaan yang dihasilkan pada zaman megalitikum. Contohnya adalah menhir. Menhir sendiri merupakan tugu atau monumen yang sengaja dibangun menjulang tinggi sebagai sarana untuk memuja atau sebagai sarana untuk penghormatan bagi roh-roh leluhur. Selain penggunaan batu besar dan altar sebagai simbol yang memiliki kekuatan magis, orang pada zaman megalitikum juga mempercayai adanya barang-barang yang dianggap membawa keberuntungan. Contohnya adalah pisau, tombak, maupun pedang. Lanjut ke subbab berikutnya, yakni terkait dengan manusia purba yang ada pada zaman megalitikum. Nah, manusia-manusia purba yang ada pada zaman megalitikum ini itu ada dua jenis. Yang pertama adalah Pithecanthropus dan juga Meganthropus palaeojavanicus. Nah, khusus untuk jenis
Pithecanthropus ini dibagi lagi menjadi 3, yakni Pithecanthropus erectus, Pithecanthropus mojocertensis, sama Pithecanthropus solonensis. Nah, Pithecanthropus erectus merupakan manusia purba yang fosilnya pertama kali ditemukan di Indonesia. Para peneliti memperkirakan bahwa Pithecanthropus erectus ini hidup di 700.000 sampai 1 juta tahun yang lalu. Nah, dalam bahasa Yunani, Pithecanthropus erectus memiliki arti manusia kera yang telah berjalan tegak. Adapun ciri-ciri dari manusia purba Pithecanthropus erectus, yang pertama ada apa? Tentu, manusia ini sudah dapat berjalan dengan tegak. Yang kedua, memiliki gigi pengunyah yang kuat, ya, memiliki alat pengunyah yang kuat. Kemudian ciri-ciri yang ketiga yakni memiliki tinggi badan berkisar antara 165 cm sampai 170 cm dengan berat badan kurang dari 100 kg. Kemudian ciri-ciri yang keempat yakni makanan dari Pithecanthropus erectus ini masih diolah secara sederhana. Lanjut ke jenis manusia purba yang kedua, itu ada Pithecanthropus mojocertensis. Ya, mojocertensis atau manusia purba dari Mojokerto. Beberapa orang juga menyebut Pithecanthropus mojocertensis ini dengan sebutan Pithecanthropus robustus atau manusia kera yang kuat. Nah, para peneliti memperkirakan kalau Pithecanthropus mojocertensis ini sudah hidup sejak 30.000 sampai 2 juta tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus mojocertensis ini, yang pertama adalah memiliki tulang pipi dan alat pengunyah yang kuat. Yang kedua, memiliki tulang kening yang menonjol, tebal, dan melebar sampai ke tulang pelipis. Dan yang ketiga yakni muka dari Pithecanthropus mojocertensis ini cenderung menonjol ke depan, gitu ya. Kemudian ciri-ciri yang keempat yakni Pithecanthropus mojocertensis memiliki tulang kepala belakang yang cenderung menonjol. Tinggi badan dari Pithecanthropus mojocertensis ini diperkirakan sekitar 165 sampai 180 cm. Ciri-ciri berikutnya adalah Pithecanthropus mojocertensis ini cenderung memiliki otot-otot tengkuk yang kuat, serta mereka sudah dapat berjalan dengan tegak. Kemudian lanjut ke jenis manusia purba yang ketiga, yaitu ada Pithecanthropus solonensis. Jadi para peneliti memperkirakan kalau Pithecanthropus solonensis ini sudah ada sejak 800.000 sampai 20.000 tahun yang lalu. Adapun ciri-ciri dari Pithecanthropus solonensis ini, yang pertama adalah memiliki tengkorak lonjong, tebal, dan padat. Yang kedua, kepala bagian belakang cenderung menonjol. Yang ketiga, memiliki rongga mata yang cenderung panjang, ya. Kemudian yang keempat, memiliki hidung tebal dan lebar. Yang kelima, tidak memiliki tulang dagu. Dan yang ciri-ciri yang keenam yakni memiliki tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm. Lanjut ke jenis manusia purba yang keempat, itu ada Meganthropus palaeojavanicus. Nah, manusia purba Meganthropus palaeojavanicus ini pada zaman Megalitikum itu jumlahnya bisa dibilang sedikit. Kenapa? Karena Meganthropus palaeojavanicus ini merupakan manusia purba pertama yang ditemukan di Indonesia. Sehingga pada zaman Megalitikum itu jumlahnya sudah banyak tergantikan oleh manusia purba jenis Homo erectus dan juga jenis Pithecanthropus tadi. Lanjut ke subbab berikutnya terkait dengan kebudayaan yang dihasilkan pada zaman Megalitikum. Nah, berdasarkan peninggalannya, kebudayaan pada zaman Megalitikum itu dibagi menjadi dua, yakni megalit tua dan megalit muda. Megalit tua merupakan kebudayaan yang diperkirakan berlangsung pada zaman Neolitikum, sekitar 2500 sampai 1000 tahun sebelum Masehi, dan dibawa oleh pendukung kapak persegi atau kaum Proto Melayu. Adapun contoh dari peninggalan kebudayaan megalit tua, yang pertama adalah menhir. Menhir merupakan tugu atau monumen yang dibangun menjulang tinggi
yang digunakan sebagai sarana pemujaan atau penghormatan terhadap roh leluhur. Yang kedua yakni pundan berunda-unda, yakni bangunan berupa struktur bertingkat gitu ya. Bangunan dengan struktur bertingkat yang memiliki fungsi yang hampir sama dengan menhir, yaitu sebagai sarana pemujaan terhadap roh leluhur. Kemudian itu lanjut lagi ke kebudayaan megalit muda. Kebudayaan megalit muda merupakan kebudayaan yang berlangsung pada zaman perunggu atau sekitar 1000 sampai 100 tahun sebelum Masehi, di mana kebudayaan megalit muda ini dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Deutero Melayu. Adapun contoh dari peninggalan pada zaman megalit muda, yang pertama itu ada peti kubur batu, yang kedua itu ada dolmen, yang ketiga itu ada sarkofagus, yang keempat itu ada waruga. Nah, yang pertama itu ada peti kubur batu. Peti kubur batu sendiri itu merupakan bangunan berupa lempengan batu besar yang disusun membentuk kotak persegi panjang dan berfungsi sebagai peti jenazah. Yang kedua yakni dolmen. Dolmen merupakan meja yang terbuat dari batu besar yang berfungsi untuk menaruh sesaji ketika dilaksanakan proses ritual pemujaan roh leluhur. Yang ketiga itu ada waruga. Waruga merupakan bangunan yang terdiri dari dua bagian, di mana bagian atasnya itu berbentuk segitiga dan bagian bawahnya itu berbentuk persegi. Dan di bagian dalamnya itu terdapat ruang untuk menaruh makam leluhur. Nah, waruga ini sendiri khusus yaitu digunakan oleh orang-orang Minahasa. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah sarkofagus. Sarkofagus sendiri merupakan sebuah lempengan batu besar yang memiliki penutup, yang memiliki fungsi sebagai peti jenazah. Dengan berakhirnya pembahasan terkait dengan kebudayaan pada zaman megalitikum, maka berakhir pula keseluruhan materi kami terkait dengan masa prasejarah di zaman megalitikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. Yeay. Ya sebenarnya tadi tuh masih ada beberapa yang aku lupa gitu ya. Aku lihat ini ya teks gitu ya, but ya aku akan coba untuk dengerin terus video ini gitu ya, dengerin apa yang aku bilang di video ini supaya makin hafal. Semoga besok itu semoga besok aku nggak presentasi, please. Semoga ibunya besok nggak datang, semoga ibunya besok nggak ngajar. Aku takut gitu, aku takut besok presentasi. Bye. Bye guys. Aku padahal semoga besok, ini doa terpenting, semoga ketika aku presentasi semuanya berjalan dengan lancar. Wah, itu doa terpenting. Oh, back again. Jadi berdasarkan cuplikan sebelumnya, hari ini udah hari Senin dan aku udah datang dari sekolah. Ini pas jam 12 siang. Aku baru aja nyampe dan ya balik lagi. Aku udah selesai presentasi, ternyata ibunya datang. Ibunya tidak berhalangan hadir. Terkait tentang presentasinya, Pak Asungkara presentasinya berjalan dengan lancar. Presentasi berjalan dengan normal, dengan lancar. Tapi sedikit cerita, kalau jujur itu tuh kayak kelompok-kelompok yang lain tuh pada bagus-bagus banget, mulai dari public speakingnya, cara dia interaksi sama teman-teman itu kayak bagus-bagus banget gitu. Jujur kadang-kadang sama si Razia tuh insecure sama mereka. Tapi rasa insecure tuh kan balik lagi ya, siapa sih gak pernah insecure, cuman kan dalam segi apa, itu kan pasti beda-beda setiap orang. Itu aja sih, sekian videoku hari ini. Cuman mau update aja karena kebetulan kemarin kan aku bikin video tentang persiapan presentasi. Sekarang itu aku mau sekalian aja videonya untuk kasih tahu kalau aku udah selesai presentasi, baru aja selesai, dan Asungkara presentasinya berjalan dengan lancar. Bye guys.